Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan dengan Ketua KPU Kota Semarang, Bapak Henry Cassandra Gultom. Pak Nanda, tadi kita sudah bahas terkait dengan DPS ganda nih yang informasi dari masyarakat, dari pihak-pihak yang terkait, termasuk salah satunya dari Bawaslu dan komentar atau masukan dari masyarakat kan sudah diberi jangka waktu nih dari KPU mulai tanggal 19 September sampai 28 September. Betul. Tapi di sana kan masih banyak masyarakat yang benar nggak nih Pak Nanda nih DPS-nya gimana, ini gimana, mekanismenya bagaimana? Ya, jadi kan uji publik itu kan dilakukan di tiap-tiap TPS. Jadi ada 3.447 TPS yang dilakukan uji publik, yang didatangkan tokoh masyarakat setempat kan begitu. Nah, jadi nanti kemudian kan mereka memberikan masukan misalnya, Mas Nanda itu namanya salah, kurang lengkap misalnya. Misalnya Nagita Slavina Siregar misalnya, di situ kok tulisannya Harahap itu salah misalnya begitu. Itu dikasih masukan begitu. Atau kemudian itu ada laki-laki perempuan, loh Pak Nanda itu kok laki-laki itu harusnya perempuan misalnya begitu. Atau kemudian tanggal lahirnya salah, oh itu kok tanggal lahirnya 2040. Kan kadang-kadang sering kayak gitu, atau kemudian 1900 misalnya begitu, atau kemudian nanti ada, Pak itu ada warga saya yang tidak ada di sini, itu namanya misalnya siapa, Fulan itu ada di sini, itu masih ada kok keluarganya, jejak-jejaknya masih sering nongkrong kok, masih sering ada di kumpulan ibu-ibu belanja misalnya, kok masih sering ada. Nah hal kayak gitu kita terima. Cara menerimanya adalah kita terima, kemudian nanti kita lakukan pengecekan di lapangan, tapi juga tetap kita upayakan untuk diunggah dulu ke SIDALIH namanya, Sistem Informasi Data Pemilih. Semua data pemilih se-Indonesia Raya ini itu terinput di SIDALIH. Jadi pemirsa sekalian yang ingin tahu update-nya bisa. Jadi nanti begini, SIDALIH itu kan memang hanya internal KPU. Nah dari data tersebut kemudian kan kita rekap. Nah, seperti yang kemarin kan hasil masukan dari masyarakat tentang yang meninggal dunia, kesalahan tanggal lahir, kan itu kan juga ada kesalahan kemudian betul. NIK atau nama, itu kita perbaiki. Termasuk juga kemarin kan juga Bawaslu kan menyampaikan katanya ada beberapa saran ya, 1181 kalau nggak salah. Itu kan termasuk ada yang ganda. Lah ganda di sini kan ganda antar kecamatan. Jadi itu tadi seperti saya memberikan contoh, Mbak Lia tinggal di Pedurungan, sementara Mbak Lia juga punya rumah di Mijen kan begitu. Di sana diklaim Mbak Lia itu masih warga sini, sudah warga sini. Tapi di sana belum dilepas. Tapi yang di sana pun juga ngomong, loh Mbak Lia itu masih di sini, orang ini orang tuanya di sini kok kan begitu. Lah hal seperti ini sebenarnya yang kemudian membuat data itu jadi cenderung ganda. Atau kemudian ada nama yang sama, tanggal lahir sama, kemudian itu ternyata setelah dicek orangnya beda. Kemarin juga ada 3 orang dari yang dihimbau Bawaslu itu ada 3 orang yang itu memang orang yang berbeda gitu loh. Yang berbeda. Yang berbeda ada. Pas kebetulan aja. Pas kebetulan saja gampangannya. Lagian itu kan sifatnya himbauan, makanya kita cek di lapangan. Termasuk yang di atas umur 95 tahun. Iya. Itu ternyata kan 241 orang kan masih hidup. Saya masih hidup loh Mas. 241 ya, masih hidup. Alhamdulillah. Oh enggak Bapak Ibu kalau masih hidup, alhamdulillah. Saya kan kita hanya mengecek cross check aja. Hal kayak gitu kita lakukan di lapangan. Tetap kemudian semua masukan dari masyarakat itu akan kita TL, kita cross check di lapangan mengenai kebenarannya. Termasuk ada yang tanggal lahirnya salah dan ada yang memang sudah meninggal dan itu pun juga sudah kita proses. Karena kan di 19 sampai 28 itu kan kita juga memproses kan. Kawan-kawan Bawaslu kan memasukkan data kan tanggal 28. Jadi kan yang sudah kita lakukan di tanggal 19 sampai 28 kan juga belum terupdate kan begitu. Betul. Karena memang update-nya itu nanti di rapat pleno. Yang kira, Oktober ini. Oktober itu nanti. Ya ini kan memang merupakan menurut saya kan adalah 2 hal yang sama-sama menarik. Jadi sama-sama mengawal. Betul. Kan gitu untuk kemudian memastikan bahwa data ini juga bagus. Terus terkait yang umur 16 tahun itu juga sudah ada. Saya sudah menikah Pak. Kalau sudah menikah kan memang harus boleh. Punya hak untuk memilih. Ada yang kemudian memang tanggal lahirnya salah ternyata. Hal seperti itu yang juga kita lakukan. Dan ini juga memang butuh bantuan dari semua pihak. Tidak hanya KPU saja, masukan dari masyarakat juga kita terima. Lalu kemudian dari instansi-instansi lain termasuk Bawaslu pun juga kita terima. Karena memang tujuan utamanya adalah agar data pemilih ini menjadi data pemilih yang berkualitas. Valid. Betul. Untuk DPT-nya berarti nanti kira-kira masyarakat bisa mulai mengecek namanya sudah ini di. Jadi gini, nanti PPS itu KPU akan menyerahkan data ke PPS. Itu pasca dari pleno tanggal 14. Tanggal 14 Oktober. Setelah dari itu kan kurang lebih kayaknya sekitar tanggal 17 atau berapa puluh ya Mbak. Pokoknya di bulan Oktober, di akhir Oktober nanti itu akan kita berikan data dari
KPU ke PPS, petugas kita di kelurahan. Gitu. Di mana masyarakat bisa ngecek namanya. Ya, gitu masyarakat sampai hari ini pun juga bisa ngecek di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id, sampai hari ini pun masih bisa. www.lindungihakpilihmu.go.id. Nanti kita ketikkan Pak. Ya. Anda ya. Jadi itu juga tetap bisa dilakukan, Mbak. Oke, berarti ini salah satu bentuk informasi yang disampaikan oleh KPU terkait kan masyarakat banyak yang tanya nih, yang kemarin tanya, Mbak ini karena pandemi, terus yang di rumah sakit bagaimana, tadi sudah dijawab oleh Pak Nanda, kemudian yang DPS ganda juga sudah dijawab juga, dan ada himbauan mungkin yang mau disampaikan dari Ketua KPU Kota Semarang kepada pemirsa sekalian, supaya pilkada di tengah pandemi ini tetap jangan lupa jaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa mungkin tanggal 9-nya ya, Pak Nanda. Ya, baik, saya Hendri Kasandra Gultom, Ketua KPU Kota Semarang, mengajak semua sedulur-sedulur saya, warga Kota Semarang, untuk datang ke TPS hari Rabu, mandi pagi-pagi, dandan yang rapi. Mari kita datang ke TPS dan kita salurkan hak pilih kita untuk menentukan nasib kota ini di beberapa tahun yang akan datang. Kenapa? Karena kita adalah pondasi dari demokrasi dan kita adalah penyalur dari mewakilkan suara kita kepada nanti siapapun yang akan menjadi pemimpin di kota ini. Begitu kurang lebihnya Mbak Lia. Ya, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan Anda informasi yang bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.